Shalom, ayo kita renungkan satu ayat dari kitab Filipi, surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia ada di penjara kepada jemaat yang dia layani di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita perlu ingat latar belakang surat yang ditulis oleh Paulus ini. Dia sedang di penjara dan dia punya banyak alasan untuk marah, jengkel, kecewa, bersikap negatif, negative thinking, meragukan kasih Tuhan atau perlindungan Tuhan dan sebagainya ya. Tetapi justru di kitab ini, di kitab Filipi, dia paling banyak mengajarkan atau berkata-kata tentang sukacita. Dia memberikan semangat kepada jemaat yang dia layani, ya, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan dia bisa menjadi contoh yang sangat baik, ya, bagaimana ketika kuasa Tuhan bekerja dalam diri seorang, ada yang namanya the joy of the Lord, ya, ada sukacita dari Tuhan, itu membuat hidup orang tersebut menjadi berbeda. Dia bisa memberi semangat, dia bisa memberi kata-kata yang menguatkan, padahal dia sendiri sedang di penjara. Saya pernah dengar satu ilustrasi dari seorang hamba Tuhan, bagaimana ketika pada masa itu Paulus ketika dia di penjara, maka dia itu supaya nggak lari, maka tangan kanan dan tangan kiri, juga kaki kanan dan kaki kiri, masing-masing itu diborgol, ya, diberi rantai, dan rantainya dihubungkan dengan satu prajurit untuk tangan yang kanannya, dan dengan prajurit yang lain lagi di tangan kirinya. Jadi dengan kata lain, Paulus itu nggak bisa lari, ya, karena ada dua penjaga yang diikatkan dengan dia. Sebaliknya, prajurit itu juga nggak bisa lari, ya, selama dia bertugas, dia terikat pada Paulus. Dan hamba Tuhan yang khotbah ini, dia ceritakan bagaimana dia bayangkan Paulus itu berpikir positif. Dia nggak memandang sebagai orang yang terikat dengan dua penjaga itu, tetapi sebaliknya dia memandang dua penjaga itu terikat kepada dia, jadi nggak bisa lari kemana-mana. Dan mereka pada jam-jam tertentu diganti, ya. Jadi kalau misalnya shift masing-masing 8 jam tugas, kayak misalnya kalau security, ya, di satu kompleks atau 12 jam katakanlah, maka setidaknya setiap 8 jam atau setiap 12 jam itu ada 2 orang baru yang Paulus memandangnya sebagai jemaat yang perlu dia layani, ya. Jadi dia mulai ngomong, dia bilang, "Hey, perkenalkan, nama saya Paulus, ya, kalian mungkin sudah tahu, ya, dan tahu nggak kenapa saya ini dirantai, kenapa saya di penjara?" Lalu dia mulai cerita mengenai Yesus, mengenai kasih Tuhan, dan saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja, sehingga cepat atau lambat akhirnya para penjaga yang menjaga Paulus ini bertobat, ya, satu persatu. Dan kalau kita baca di surat Filipi ini juga, Paulus bilang, salam dari mereka yang ada di istana Kaisar. Jadi istilahnya, ya, Paulus ini bilang salam, ya, dari ini jiwa-jiwa baru, ada sel grup yang baru di istana Kaisar. Mereka sudah terbentuk dengan baik, bahkan di penjara juga ada, ya. Salam buat kalian, ya. Jadi Paulus bisa memandang situasi yang negatif dihadapi itu menjadi suatu yang positif, ya. Setelah 8 jam atau setelah 12 jam datang lagi penjaga yang baru 2 orang, dan itu dia bilang, wah, ini jemaat baru, dan dia layani lagi. Dan kalau ada yang belum bertobat, ya, waktu kesempatan berikutnya ketemu, nggak bisa lari kemana-mana, dia injili lagi, dan akhirnya dia
dia punya jemaat, ya, punya orang-orang yang dia layani. Nah, kembali ke surat Filipi ini, ya, Paulus menyampaikan satu hal yang ini juga merupakan alasan, ya, saya kira alasan yang membuat dia itu bisa penuh percaya diri karena Tuhan beserta dengan dia. Yaitu karena kewargaannya adalah di dalam surga. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan citizenship, ya, kewarganegaraan. Ya, for our citizenship is in heaven, ya. Jadi kita ini adalah warga negara surga, kita warga surga. Dia memandang dirinya seperti itu dan itu begitu kuat. Sehingga dia bisa memandang bahwa oh, ini yang saya hadapi cuma tugas yang Tuhan berikan dan saya pasti bisa menyelesaikannya karena ada Roh Kudus menyertai saya dan saya di backup penuh dengan kuasa surga karena saya adalah warga kerajaan surga. Kalau kita ingat waktu di Kisah Rasul ketika Paulus mau ditangkap dan dia bilang boleh nggak nangkep, ya, tanpa diadili seorang warga Roma, ya, warga negara warga Roma. Jadi artinya dia punya kewarganegaraan sebagai orang Roma, ya, waktu itu. Dan kepala pasukan yang mau nangkep dia itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Warga negaramu aku beli, aku bayar, ya. Paulus bilang, oh nggak bisa karena aku kan punya hak itu karena kelahiranku. Jadi kesadaran bahwa dia adalah warga Roma itu membuat dia tahu hak-haknya itu apa. Sehingga orang nggak bisa berbuat sembarangan kepada dia. Nah, hal yang sama juga, dia menyadari bahwa di dunia ini memang dia warga negara atau dia punya status sebagai warga Roma, ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang bertindak kepada dia. Tapi dia juga sadar bahwa secara rohani dia adalah warga kerajaan surga. Dan itu membuat dia tuh kuat, ya, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan di sisi lain, ya, ketika dia sampaikan ini kepada jemaat yang dia layani di Filipi, ya, ingat baik-baik, ya, bahwa kita ini warga negara surga. Jadi ada hukum-hukum surgawi yang berlaku dalam hidup kita, ya, dan nggak bisa orang-orang jatuh berbuat semaunya. Ya, ketika Yesus mau ditangkap, ya, atau ketika dia sedang pelayanan, dia berkata, tidak seorang pun dapat mengambil atau menangkap aku, ya, atau mencabut nyawaku, ya, kecuali aku sendiri yang menyerahkannya dengan sukarela karena tugas yang memang harus dilakukan. Nah, perkataan Paulus ketika dia bilang karena kewargaan kita ada dalam surga, itu dia ingatkan bahwa ada banyak hukum-hukum surgawi yang kita terus harus pelajari, dan kalau kita lakukan itu, kita terapkan dengan baik, maka tidak ada hukum-hukum dunia ini yang bisa mengancam kita, ya. Artinya ada perlindungan dari hukum-hukum rohani, hukum-hukum surgawi yang kita miliki, ya, asalkan kita tahu bagaimana kita menerapkannya. Di kitab Mazmur dikatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu bekerja dengan mendengarkan suara dari firman-Nya. Nah, dari situ salah satu hal yang bisa kita pelajari bahwa ketika kita berkata-kata benar sesuai dengan firman Tuhan, ya, kita deklarasikan firman yang kita tahu firman itu memang Tuhan gerakan untuk kita pegang dalam situasi yang kita hadapi, maka malaikat-malaikat Tuhan tuh bergerak seperti firman yang kita akui, ya, kita ucapkan, ya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata jangan takut, ya, karena aku menyertai engkau,
Lalu ada ayat juga yang mengatakan ada malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Nah, jadi dengan cara kita mengakui hal itu, kita mengucapkannya, maka itu uh, menggerakkan malaikat-malaikat Tuhan itu melakukan ya apa yang menjadi tugasnya. Nah, tentunya itu perlu kita ucapkan dengan penuh kepercayaan ya. Setidaknya yang Paulus bilang ini hal yang paling mendasar ya, ingat setelah kamu terima Tuhan Yesus, kamu menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka kamu itu menjadi warga surga, warga negara surga. Kewargaanmu itu atau citizenshipmu itu adalah di dalam surga ya. Engkau punya KTP surga, kira-kira kayak begitu. Ya, ingat ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya, ya ketika mereka kembali, mereka bersuka-cita karena kuasa yang bekerja dalam hidup mereka, ketika mereka mendoakan orang sakit, mereka mengusir setan-setan. Lalu Tuhan Yesus bilang, bersukacitalah bukan karena hal-hal tersebut, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi istilahnya kita ini punya KTP surga gitu. Nah, kita sedang ditugaskan tinggal di bumi ya. Paspor kita itu, paspor secara rohani itu sebagai warga negara surga. Nah, kita perlu menyadari ya ke hal ini gitu ya. Kesadaran sebagai orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus, kesadaran sebagai orang yang menjadi anak-anak Allah ya. Di Yohanes 1 ayat 12, kesadaran itu harus semakin kuat ya. Juga kesadaran sebagai warga kerajaan surga ya. Ketika Daud mau mengalahkan Goliat, maka sebelum dia mau bertanding ya atau bertempur atau menghadapi Goliat, dia sudah punya keyakinan yang kuat ya bahwa dia ini adalah umat Tuhan, pencipta alam semesta ini. Dia bisa bilang, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kok berani-beraninya mencela, mengejek barisan daripada Allah yang hidup? Ya, dia tekankan itu bahwa Goliat ini tidak bersunat ya, badannya mungkin besar, tapi kamu tidak bersunat artinya kamu tidak punya perjanjian dengan Tuhan, pencipta alam semesta. Sementara aku ini orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketika aku datang ya, aku berjalan dalam nama Tuhan. Nah, hal yang sama juga dia ucapkan ketika dia mau menghadapi Goliat. Dia bilang, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, ya, tapi aku datang dalam nama Tuhan, Allah dari barisan yang kau tantang itu. Ya, jadi kesadaran itu dulu yang Daud deklarasikan. Ya. Jadi dia mengerti ada hukum-hukum surgawi yang menopang dia, ada hukum-hukum rohani yang menopang dia, sehingga waktu dia lemparkan batu itu ya, dia pakai semacam sling gitu ya, ada yang bilang kayak ketapel ya, tapi yang jelas sekali dia lempar tuh langsung kena kepada jidatnya Goliat ya. Saya ingat ada satu hamba Tuhan namanya Brother Andrew. Dia itu punya pelayanan sekian tahun yang lalu, menyelundupkan Alkitab ke dalam negara-negara yang melarang ya ada Alkitab ya. Dia selundupkan ke negara-negara komunis dan negara-negara lain yang memang menentang ya pelayanan atau pekabaran Injil. Jadi dia itu selama beberapa tahun dia itu menyelundupkan Alkitab dengan cara Alkitab itu dimasukkan di dalam satu mobil box ya, mobil box yang isinya barang-barang yang legal,
yang boleh dibawa keluar masuk ya, atau dibawa masuk dari negara, misalnya dari dulu kan kota Berlin terbagi dua ya, ada Berlin Barat, ada Berlin Timur. Nah, Berlin Barat itu negara yang netral ya, negara demokrasi ya, tapi kalau yang Berlin Timur itu masuk negara komunis ya. Jadi ketika masuk perbatasan akan diperiksa ketat sekali ya, nggak boleh ada Alkitab yang dibawa. Nah, ini Brother Andrew dia bawa Alkitab ya di perbatasan, dan dia taruh di dalam dinding dari satu mobil box ya. Dindingnya itu dibuat tebal, dibuat 2 lapis, dan di antara kedua lapis penutup itu dia selipkan banyak Alkitab. Nah, ketika dia mau masuk ya, melewati perbatasan, dia banyak doa karena dia menyadari ya, kalau dia hanya berpikir dengan strategi orang yang hidup di muka bumi ini sangat terbatas sekali. Tapi dia menyadari bahwa dia adalah utusan dari Tuhan. Ada tugas yang Tuhan percayakan dan dia sudah doakan. Lalu ketika dia mau masuk perbatasan itu dia berdoa. Nah, diceritakan ya dalam buku yang dia tulis, judulnya God Smuggler ya, penyelundup Tuhan. Dia waktu dia mau masuk perbatasan tersebut, kadang-kadang dia merasakan takut, ada rasa gentar. Lalu yang dia kerjakan adalah dia nggak jadi masuk, tapi dia cari losmen yang ada di sekitar di tempat tersebut. Lalu dia berhenti dan dia berdoa, dia berpuasa ya, bisa beberapa hari sebelum dia timbul keyakinan yang kuat lagi untuk masuk perbatasan. Dan selalu dia lolos. Nah, satu ketika pernah dia punya pengalaman, ketika dia sudah masuk perbatasan, sudah diperiksa, mobil box yang dia bawa semuanya oke ya, barang-barang yang dia bawa ada makanan dan sebagainya itu nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian ketika dia sudah mau jalan, tiba-tiba ada penjaga yang bilang, tunggu dulu sebentar, saya mau periksa dulu. Lalu penjaga ini ambil bor listrik ya, dan dia bor dinding mobil box tersebut ya, satu persatu dia bor, dia tusuk gitu ya. Dan anehnya setiap dia masukkan, dia tusuk itu, kalau di dalamnya pas kena Alkitab, pastikan bunyinya akan berbeda ya, dan juga ada bekas-bekas kertas ya yang muncul keluar. Tapi ini ternyata selama dia membuat lubang ya berkali-kali dengan bor listrik itu, entah ada berapa belas ya, tapi selalu nggak berhasil ya, selalu ininya kosong gitu ya. Hasil bor itu menunjukkan bahwa di antara dua dinding mobil box itu nggak ada apa-apa. Dan ketika dia sudah sampai di tempat tujuan dan dia periksa ya, ternyata lubang itu yang dibuat dengan bor listrik secara acak, setiap lubang itu selalu berada di antara 2 Alkitab ya. Jadi artinya kalau misalnya penjaga tersebut dengan menggunakan bor listrik, dia bergeser 1 sentimeter saja, entah ke atas, ke bawah, atau ke kiri, atau ke kanan ya, maka pasti akan kena Alkitab itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ya? Saya percaya bahwa ketika dia mau tusuk bor tersebut, maka malaikat Tuhan menggerakkan tangannya sehingga ketika dibuat bor itu selalu di tempat yang tidak ada Alkitabnya ya. Nah, kenapa Brother Andrew bisa melakukan hal itu dengan penuh keberanian? Ya, satu karena dia tahu dia adalah hamba Tuhan, dia tahu dia warga negara surga, dia ditempatkan di dunia, ada tugas yang harus dia lakukan, dan itu sebabnya dia kadang-kadang perlu doa puasa sampai timbul keyakinan yang kuat untuk bisa berjalan ya. Karena kalau dia nggak mengandalkan Tuhan, dia bisa berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Nah, kita perlu ingat baik-baik, Tuhan itu baik, selalu baik ya. God is good all the time. Tetapi kita perlu bergaul dengan Dia supaya kita bisa menangkap tuntunannya, apa yang Dia rancangkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita perlu ingat baik-baik bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Dan semua hukum-hukum surgawi yang kita ketahui kita terapkan itu akan efektif.
dan menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin.